Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra, mengklarifikasi harta kekayaannya ke KPK. Sudarman merupakan pejabat negara kelima yang mengklarifikasi harta ke KPK di bulan Maret ini. Satu lagi pejabat negara kembali harus berurusan dengan KPK untuk mengklarifikasi harta kekayaan. Kali ini giliran Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra. Sudarman datang ke KPK bersama istrinya, Vidya Piskarista. Sama dengan sejumlah pejabat sebelumnya, Sudarman harus mengklarifikasi hartanya ke KPK setelah aksi pamer kemewahan yang dilakukan istrinya viral di media sosial. Dalam LHKPN tahun 2021, Sudarman melaporkan jumlah hartanya sebesar 14,7 miliar rupiah. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai 13,9 miliar rupiah, kendaraan 430 juta rupiah, harta bergerak lain senilai 600 juta, serta kas atau setara kas sebesar 249 juta rupiah. Akhir-akhir ini banyak terungkap ASN maupun keluarganya pamer harta di media sosial. Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto menyatakan perilaku tersebut tidak patut dilakukan ASN maupun keluarganya. Perilaku pamer harta bisa merugikan institusinya. Ya, ini kan sikap perilaku yang semestinya tidak patut dilakukan oleh seorang ASN atau keluarga ASN, karena ASN itu sudah terikat dengan sistem, ya, dengan peraturan perundangan bahwa dia harus menunjukkan perilaku, sikap, integritas dan ucapan tindakan yang tidak, yang merugikan, ya, yang membawa citra negatif bagi institusi di mana dia bekerja maupun juga martabat bagi sesama sebagai seorang ASN, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Ya. Jadi kalau soal pamer hartanya memang kalau dari sisi etika, ya, dan nilai dasar seorang ASN itu memang tidak patut, tidak baik untuk dilakukan. Yang kedua, selama bulan Maret ini KPK telah memanggil sejumlah pejabat negara untuk mengklarifikasi LHKPN-nya. Diawali dari mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Kasus LHKPN Rafael kini telah masuk ke tahap penyelidikan KPK. Selanjutnya ada mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Kemudian Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Purnomo, dan Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur, Wahono Saputro. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pejabat klarifikasi harta kekayaan ke KPK setelah viral memperlihatkan gaya hidup mewah. Apa yang sebenarnya terjadi pada para pejabat pelayanan publik tersebut? Kita akan bahas bersama anggota Ombudsman Dadan Suparjo. Pak Dadan, selamat petang. Selamat petang Mbak Vivi, selamat petang pemirsa. Pak Dadan, ini pejabat kelima yang kemudian harus mengklarifikasi hartanya ke KPK hanya dalam rentang waktu 1 bulan, di bulan Maret. Setelah pamer harta di media sosial, menurut Ombudsman ini fenomena apa? Ini sebetulnya biasa, sudah lama dilakukan tapi baru tersorot atau seperti apa, Pak? Saya kira ini bisa jadi fenomena gunung es, ya, yang dalam tanda petik gitu pejabat-pejabat pemerintah mendapat sorotan, ya, terkait dengan harta kekayaannya. Apakah ini memang terkait dengan institusi tempat bekerjanya gitu, ya, atau tidak gitu loh. Tapi memang apa yang berkembang saat ini semua serba dihubungkan, ya, dengan institusi tempat bekerjanya. Nah, saya kira memang ini sesuatu yang bisa menjadi momentum. Apakah memang kinerja, ya, orang per orang di institusi pemerintah ini berkorelasi langsung, ya, dengan penyimpangan, ya, maupun dengan korupsi yang dilakukan, ya. Saya melihat memang ada aduan-aduan yang masuk di Ombudsman gitu, ya, terkait dengan laporan pelayanan publik itu kan berkorelasinya biasanya gitu, jumlah aduan yang tinggi itu berkorelasi dengan, ya, tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik atas Undang-Undang Pelayanan Publik, ya. Nah, apakah kejadian ini berkorelasi dengan tingkat
korupsikah gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang tentu perlu diperdalam gitu, yang tentu perlu diungkap banyak pihak. Tapi poinnya saya ingin melihat bahwa dari ya kejadian-kejadian yang muncul saat ini, kira-kira ya terkait dengan remunerasi atau dengan apa namanya take home pay atau mungkin rente ilegal ya yang bisa muncul di dalam pelayanan publik, ini bisa sesuatu yang terangkat nih saat ini. Apakah ini berkorelasi dengan kinerja dari institusi-institusi tersebut gitu ya, baik dari sisi apa namanya kepuasan publiknya ya maupun dari sisi prestasinya. Nah, ini sebetulnya yang harus disorot gitu ya. Pak Dadan, kalau sebelumnya KPK bahkan juga sudah meminta bantuan dari para netizen pengguna sosial media untuk sama-sama melaporkan para pejabat dan keluarganya yang kemudian memamerkan harta di media sosial, dan kemudian sekarang kan artinya semakin banyak pejabat-pejabat yang tersorot. Menurut Anda apakah memang ini harus dijadikan momentum atau sesungguhnya ini sebetulnya bisa dilakukan secara internal saja penyelidikannya, tidak perlu kemudian membuat keresahan yang lebih luas lagi di tengah masyarakat? Saya pikir begini ya, ini kan dalam banyak kasus ya publik itu turut serta ya membongkar, mengungkap, mendorong ya bahkan memberikan bukti-bukti ya yang itu menjadi bahan referensi bagi para pengambil kebijakan. Saya melihat begini, ini sesuatu yang tidak terelakkan sekarang ya di zaman transformasi digital. Ini adalah output dari transformasi digital, di mana sebelumnya pemerintah itu ketika kita masuk ke era digital itu kan pemerintah menjadi online ya. Nah di situ itu pemerintah diminta atau diharapkan ya segala kebijakannya itu berorientasi terhadap citizen, terhadap publik, terhadap masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil itu dari masyarakat. Nah tapi belakangan dengan transformasi digital yang begitu berkembang, terus kita masuk ke tahap berikutnya, di mana masyarakatlah jadi pusat pemerintahan, pusat tata kelola gitu ya. Nah, sehingga mau tidak mau memang masyarakat perlu diperhatikan. Nah, sekarang ya dengan kejadian-kejadian, rangkaian kejadian yang sekarang kita muncul, mulai dari kasus Sambo misalkan sampai ke kasus apa namanya harta para pejabat sekarang, ini kita masuk ke tahap citizen driven gitu. Ini publik yang menyetir nih, yang menyetir pemerintahan ya, di mana dengan senjatanya gadget, dengan senjatanya ya menjadi apa namanya citizen jurnalis lah gitu ya. Mereka akhirnya bisa menyampaikan dan bisa tidak hanya menyampaikan, tapi turut menekan bahwa ini harus diproses, ini harus begini. Nah kita sudah masuk ke era itu yang saya kira ya kita tidak bisa menghindar gitu ya. Tinggal bagaimana memverifikasi. Nah, inilah yang menjadi tugas ya para penegak hukum, para pejabat yang mengambil kebijakan gitu. Saya kira ini sesuatu yang positif ya dari sisi momentum ya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ujung-ujungnya ke kualitas pelayanan publik gitu. Iya, memanfaatkan momentum dalam tata kelola pemerintahan, tapi kemudian juga tanpa kemudian menghindari atau bagaimana kemudian mengelola paling tidak bagaimana tadi bentuk tekanan publik yang tadi Anda sempat katakan supaya kemudian pemerintah tidak kemudian 100% disetir oleh apa yang terjadi di media sosial, paling tidak seperti itu. Itu apa yang harus dilakukan? Mulainya dari mana? Tapi nanti sebelum dijawab, Pak Dadan izin saya kumandangkan azan maghrib, boleh dijawab singkat dulu. Ya, saya kira mungkin poinnya adalah check and balance ya. Bagaimanapun ya sumber informasi dari publik itu merupakan referensi ya terkait dengan kebenaran dan sebagainya, itu menjadi kewajiban dari pemerintah ya untuk apa namanya membuktikan gitu ya, untuk mengklarifikasi, membuktikan dan tidak hanya berhenti sampai di situ, tentu harus memberikan langkah ya. Kalau memang bentuk sanksi ya, misalkan harus diproses ke hukum. Kalau bentuk pencegahan seperti apa gitu ya, bentuk ininya. Kira-kira itulah yang saya kira bisa dilakukan ya, termasuk ya peran media mainstream saya kira kan gitu ya. Baik Pak Dadan, saya izin kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog di Sapa Indonesia Malam, masih bersama kami anggota Ombudsman Pak Dadan Suparjo. Pak Dadan masih bersama saya ya Pak? Ya Mbak Vivi.
Pak, sebagai pelayan publik kan harusnya memperlihatkan empati, bukan kemudian sebaliknya dengan gaya hedon, dipamerkan di media sosial, bahkan sudah banyak peringatannya, sampai presiden kemudian ikut memberikan peringatan untuk jajarannya, tapi sepertinya tidak pernah diindahkan. Tapi kan kalau sekarang kita bicara bukan si pejabatnya yang sebenarnya langsung memamerkan hartanya, tapi kebanyakan istrinya, anaknya, orang-orang di sekitar si pejabat tersebut. Lalu kemudian bagaimana proses apa ya, kita bisa katakan perbaikan ini di tengah masyarakat? Saya kira ya memang pemerintah gitu ya, dalam hal ini budaya birokrasi itu dari sisi SDM-nya perlu mengembangkan ya terkait dengan kapasitas kapabilitas ASN atau pejabat negara itu dari dua sisi memang gitu ya. Pertama memang dari sisi profesionalisme, yang kedua dari sisi integritasnya. Ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Percuma ya ASN atau para aparatur pemerintah ya punya profesionalisme yang bagus, tetapi tidak punya integritas yang memadai ya dengan status yang ada gitu ya. Dan itu tentu perlu diinternalisasi, tidak hanya terhadap diri si penyelenggara negara tersebut gitu ya, penyelenggara pemerintahan ya, tapi juga menyangkut keluarganya memang gitu. Dan ini saya kira banyak institusi-institusi yang harusnya ya bisa ya mengawal ini ya. Kita tahu misalkan dari sisi korupsi ya, KPK sudah menjadi lembaga yang dalam tanda petik warning ini ya. Ombudsman dari sisi kinerja pelayanan publiknya kita menyoroti, tapi dari sisi aparaturnya nih, dari sisi aparatur penyelenggara negaranya ya saya kira memang peran KASN misalkan ya, tadi ada dari KASN maupun Kementerian Pan-RB ini harus masuk ke lini-lini yang bukan sekedar aparaturnya, tetapi juga apa namanya bagian dari lingkaran penyelenggara negara itu, agar saat ini kita bukan paradigmanya pemerintah yang memerintah gitu ya, tapi menjadi pelayanan publik ya. Paradigmanya adalah pelayanan publik gitu. Jadi yang perlu ditonjolkan adalah bagaimana ya penyelenggara negara ini menjadi satu ya, dan tidak mencederai perasaan publik ya, karena memang ya pada prinsipnya ya penyelenggaraan negara saat ini kan kita dibiayai oleh uang rakyat gitu ya, yang tentu segala sesuatu yang terkait dengan uang rakyat ini perlu mendapat pertanggungjawaban yang jelas gitu. Dan di era semua orang ya bisa melihat ya saat ini, maka masyarakat akan menjadi apa namanya tersalurkan tuntutannya ya, dengan tadi seperti yang saya bilang ya, mereka bisa menyetir gitu ya pengungkapan-pengungkapan ya, aparat hukum harus seperti apa. Jadi memang ya harus sejalan ya, bagaimana kita punya empati terhadap publik gitu ya, sebagai penyelenggara negara yang dibiayai segala sesuatunya oleh rakyat saat ini, bukan lagi oleh apa namanya kalau dulu ya mungkin pemerintah era yang lama gitu, kita dibiayai oleh minyak, oleh migas, hasil alam gitu. Tapi sekarang kita dibiayai oleh pajak warga negara gitu ya. Oke. Ya itu yang perlu digarisbawahi gitu. Ya, kalau kata Anda dibiayai oleh pajak negara, tapi kemudian oknum-oknum pajaknya yang kemudian nakal, dianggap nakal katakanlah, dan kemudian disorot media, kan itu kemudian jadi sorotan yang seharusnya nggak perlu terjadi sehingga meresahkan masyarakat, begitu kira-kira ya. Terima kasih Ya. Pak Dadan Suparja telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.